Nah, nah, sudah kita bisa mulai, Ibu Dian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah ramai. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam hari ini. Alhamdulillah atas rahmat Allah kita diberikan kesehatan ya untuk bisa berkumpul di forum online Penalabo yang sesi terakhir tentunya ya. Semoga eh, rahmat kesehatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya di zaman dahulu yang sudah memperjuangkan Islam hingga kita rasakan seperti saat ini. Baik, selamat datang di acara Parade Penalabo yang keberapa ini, teman-teman? Ya, ini adalah acara Parade Penalabo ya kita yang terakhir, yang sesi keempat. Setelah sebelumnya kita telah menyimak gitu ya, menyimak langsung maupun menyimak di siaran ulangnya gitu ya, dengan tema-tema yang juga cukup menarik. Semoga yang sebelum-sebelumnya, materi-materi sebelumnya bisa memberikan kebermanfaatan dalam eh, karya-karya kita ke depannya. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan menyimak Parade Penalabo yang keempat, yang terakhir gitu ya, yang tak kalah serunya juga dari Mbak Azura Dayana ya. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Azura Dayana. Mbak Dana ya saya panggilnya. Mbak Yana, ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir dengan cerah ya Mbak. Latarnya pink. Oh iya, Alhamdulillah. kamar anak soalnya. Oh iya ya. Insya Mm-mm. Allah hari ini materinya tak kalah menarik nih. Kita akan bahas novel. Materi yang akan dibawakan oleh Mbak Yana berjudul Pesan Islami dalam Novel, gitu ya. Nah, baik sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, perkenalkan saya Imar sebagai narasumber salah, sebagai MC pada malam hari ini yang akan menemani Mbak Yana gitu ya, memandu acara pada malam hari ini. Eh, untuk acara selanjutnya, sebelum kita buka dan kita lanjutkan, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan masuk kepada rangkaian acara yang kedua, yaitu pembukaan, sambutan dari Ketua FLP Jepang, yaitu kepada Mbak Dian. Kepada Mbak Dian kami persilahkan. Baik, sebenarnya ini sambutan untuk acara pertama sih Kak. Cuman ini Oh ya gitu. udahlah ya sekaligus penutupan. Oh ya udah. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung aja ya, saya ucapkan selamat bergabung di ini ya gengnya FLP Jepang nih. Jadi yang belum kenal atau baru dengar ya ada ya FLP luar negeri ya gitu. Nah ini kita salah satu yang mungkin yang pertama ya mungkin ya FLP cabang luar negeri pertama karena udah berdiri sejak 2002 ya kalau nggak salah, saya juga ngeblank ini. Sepertinya begitu. Jadi udah hampir lumayan lah, nggak begitu lama dari FLP pusat berdiri, kemudian nggak lama cabang luar negeri pertama itu di Jepang gitu. Mungkin penasihat kita hari ini juga datang nih Bunda Emi juga. Makasih ya Bunda udah datang. Alhamdulillah. Terus juga untuk teman-teman yang dari mana-mana nih dari Indonesia dan juga seluruh Jepang, saya ucapkan terima kasih udah mengikuti Parade Penalabo. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin sedikit waktu, mungkin kita tampilkan para ini ya profil sedikit profil FLP Jepang. Kedengeran nggak ini suaranya? Belum Mbak, apa perlu volumenya dinaikkan? Oh iya. Kedengeran pas, Ah ini. Mbak. Hah? Bagus.
Terdengar ya? Oh, di saya. Baik, sebentar. Nah, 2003. Oh, 2003. Ah, Berarti udah hampir 20 tahun, Mbak. Eh, iya ya. nah, iya. Hilang sekarang. Oh, tadi ada ya, Mbak. Kalau dari saya tadi nggak kedengaran. Tapi ada yang denger ya? Maksudnya ada yang keluar suaranya gitu. Hilang suaranya, Kak. Oh iya. Mohon maaf, sepertinya sudah give up. Maaf ya teman-teman, mungkin nanti bisa ditonton sendiri di akhir acara ya nanti atau di YouTube FLP Jepang juga ada. Maaf ya Kak Imar, Kak Yana. Nggak apa. Silahkan, karena waktu sudah berjalan juga, jadi monggo dimulai aja. Makasih ya teman-teman, maaf. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih sambutan hangatnya Ibu Ketua kita, Ketua FVP Jepang. Untuk yang mau nonton video nanti boleh langsung aja ya ke YouTube-nya. Nah, baik, untuk acara selanjutnya tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung menyimak pemaparan materi yang tentunya menarik dan bikin kita penasaran ya teman-teman tentang pesan Islami dalam novel yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman di dalam bidang kepenulisan novel khususnya ya, Mbak Azura Dayana. Assalamualaikum Mbak. Oh, sebelumnya saya tampilkan itu ya, tolong tampilkan biodata dulu atau dibacakan saja Mbak. Boleh disingkat-singkat. Oh boleh, baik. Eh, Oke, dibacakan saja baik. Saya bacakan profilnya ya, Mbak Yana. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran gitu ya. Baik, biar nggak penasaran kita bacakan. Azura Dayana, seorang novelis nasional, editor juga, dan juga peraih penghargaan penulis novel fiksi dewasa terbaik versi Islamic Fair IKP Jakarta 2014. Masya Allah. Mbak Azura Dayana ini lahir di Palembang ya, 17 Maret 83. Kemudian banyak sekali karya-karya novel yang sudah dibukukan, teman-teman. Ini yang terbaru berjudul I Love You ya, dari Indiva Kreasi 2021. Dan masih banyak lagi karya-karya novel beliau yang bisa dibaca. Juga antologi, Masya Allah antologi juga banyak banget. Antologi cerpen, dan juga antologi kisah inspiratif, juga antologi puisi juga, Masya Allah. Ini juga bisa apa namanya bisa kita baca gitu ya.
Dan juga penghargaan di bidang kepenulisan. Ini juga banyak. Juara 3 sayembara menulis novel remaja Islami tingkat nasional, Masya Allah. Juara 2 lomba cerpen sastra tingkat nasional juga. Terus kemudian juara 2 lomba novel tingkat nasional yang diadakan Republika. Terus fiksi dewasa terbaik di ajang Bookfair IKP 2014 tadi. Nominasi fiksi dewasa terbaik. Kemudian penghargaan khusus Special Award pada kompetisi menulis Indiva. Juara 1 lomba cerpen Pertamina. Dan novel terpuji Anugerah Pena FVP 2001. Masya Allah. Sudah banyak sekali karya Mbak Yana yang dibukukan juga, yang terbit juga. Ini kita sangat penasaran sekali ya teman-teman bagaimana proses perjalanan menulis novel ini ya, terutama penyisipan pesan-pesan Islami di dalam novel yang sudah ditulis oleh Mbak Yana. Tidak berlama-lama lagi, waktu dan Zoom kami persilakan kepada Mbak Yana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di kesempatan sore yang rintik-rintik dari pagi ini ya. Kami rintik-rintik dari pagi Mbak di sini Mbak. Nggak Masya berhenti-berhenti. Iya, jadi suasananya adem. Alhamdulillah dipertemukan Allah di acara FLP Jepang pertama kali ya berkumpul dengan teman-teman. Campur ini ya, walaupun acara FLP Jepang tapi dibuka untuk umum sehingga kita bisa ketemu teman-teman FLP Jepang dan juga ada beberapa dari Sumsel ini yang saya kenal dan teman-teman lain yang belum kenal salam kenal. Saya senang sekali nih bisa bertatap muka walaupun via Zoom dengan Mbak Imar, dengan Mbak Dian, Masya Allah kita sering chat ya. Mbak. Ketemunya baru di sini. Masya Allah senang sekali, benar-benar senang sekali saya bisa ketemu dengan mbak-mbak sekalian dan juga yang teman-teman yang lain dari FLP Jepang. Mudah-mudahan ada waktunya nanti kita bisa bertemu dengan secara offline ya, amin. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Imar sudah menjadi moderator yang tadi membacakan sedikit tentang saya. Sebenarnya pengalaman menulis ini apa ya? Bukan sangat berpengalaman, tapi mencoba untuk terus punya pengalaman. Walaupun kalau akhir-akhir ini sempat agak berhenti dulu ya, karena fokus ngurus anak, ada bayi kurang dari 2 tahun. Tapi insya Allah dalam waktu dekat sudah punya rencana untuk menulis kembali. Kalau saya itu memang kayak itu ya, fokus nulisnya. Kalau sudah dimulai, harus diselesaikan. Tapi ketika ada kesibukan lain yang sangat penting, berhenti dulu, untuk kemudian nanti mengatur kembali kapan untuk kembali. Masya Allah. Iya. Ini adalah pertemuan keempat ya dalam rangkaian Pena Labo. Labo itu artinya apa, Mbak? Jadi itu bahasa Jepang ya. Kemudian tolong koreksi saya jika salah. Labo itu laboratorium ya. Oh gitu. Kemudian banyak. Jadi kalau Jepang Semacam kan lab jadinya ya. betul. Jadi ada O-nya kalau di Jepang gitu. Pena Lab gitu. Jadi kayak laboratoriumnya Lab tulis. menulis ya, betul. Oke. Mudah-mudahan dari pertemuan yang keempat kali dari yang pertama sampai yang keempat ini nanti bisa menjadi penyemangat kita untuk mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Kali ini bersama saya kita akan membahas pesan Islami dalam novel. Saya ini pakai HP Mbak karena laptopnya agak kurang respon. Jadi kalau misalnya Mbak Dian bisa membantu share screen, saya minta bantuannya. Tapi kalau enggak, nanti di akhir acara boleh dibagikan filenya dari saya. Gitu. Langsung aja ya. Nah, poin diskusi kita kali ini adalah sesuatu yang sering kita sebut sebagai hikmah atau pesan moral ya, moral lesson, atau bisa juga pelajaran yang bisa diambil dari fiksi, sering kita sebut learning point juga, atau nilai-nilai yang terkandung dari dalam fiksi. Sering disebut value.
Nah, berbagai macam nilai-nilai inilah yang kemudian akan terpikirkan oleh pembaca ketika kita menikmati sebuah karya. Selanjutnya nanti kita akan menyebut ini sebagai pesan. Secara umum disebutnya pesan. Nah, karena kita koridornya Islam, maka akan kita bingkai lagi dengan nama pesan Islami. Sesuai dengan judulnya. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Mengapa pesan Islami dalam novel itu penting? Karena begini ya, ketika kita memutuskan untuk menjadi penulis, dan dalam hal ini kita adalah muslim dan muslimah, maka kita harus menetapkan seperti apa tulisan yang akan kita tulis. Apakah ini tulisan yang hanya untuk bertujuan menghibur semata, atau ada manfaat yang ingin kita bagi ke dalam benak pembaca. Nah, ketika kita sudah memutuskan kita ingin berada di jalur yang mana, apakah ingin semata menghibur, ataukah ingin memberikan manfaat juga, ya, maka ini kita telah menempatkan novel kita pada kasta yang berkelas atau rendahan. Rendahan di sini bisa saya menyebutnya proletar. Ada yang pernah dengar nggak proletar istilah ini? Proletar ini antipati dari borjuis. Nah, jadi di abad pertengahan dulu ada istilah kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis tahu sendiri ya, kaum atas, sedangkan proletar itu yang terbawah. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita masuk pada novel yang berkelas tadi, ini karena banyak hal-hal positif yang terkandung di dalamnya, dan itu akan membawa manfaat ke dalam diri pembaca dan juga kepada penulis itu sendiri. Karena ketika kita menuliskan kebaikan, ya, insya Allah kita akan terserap dengan kebaikan itu, dan pembaca juga akan mengikutinya. Namun sebaliknya, jika kita secara sadar atau tidak sadar menuliskan keburukan, tentu saja pembaca akan terinspirasi untuk mengikuti. Bisa saja untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita di dalam novel yang kita buat. Tidak secara khusus untuk novel saja ini ya, bisa saja dalam cerpen, bentuk fiksi yang lebih singkat, karena mungkin tidak semua teman-teman di sini menyukai novel, menyukai membaca novel atau suka menulis novel. Tapi kita sama-sama belajar ya. Siapa tahu yang belum pernah bersentuhan dengan novel, misalnya yang selama ini hanya senang menulis atau membaca cerpen, jadi ingin menikmati novel juga dan menulis novel juga. Lanjut, Mbak. Nah, yang kedua, belum ya. Dalam tataran masyarakat Eropa yang tadi, kita kembali ke istilah borjuis dan proletar. Kenapa saya ingin mendekatkan kita pada istilah ini? Kaum borjuis di sini adalah orang-orang yang memiliki modal dan alat produksi. Sedangkan kaum proletar adalah orang-orang yang memiliki tenaga untuk dijual. Sekarang kita analogikan ke dalam dunia penulis ya. Ketika kita memilih untuk menjadi kaum berkelas, kaum borjuis dalam dunia kepenulisan ini, maka kita adalah orang-orang yang memiliki modal. Kita adalah orang-orang yang memiliki alat produksi. Apa alat produksinya? Apa modalnya? Jadi kita bersungguh-sungguh dengan aktivitas menulis ini. Kita menyiapkan bahan, kita mencari bahan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bisa menjadi narasumber, maka kita melakukan riset, melakukan wawancara. Jadi ini benar-benar kita serius untuk melakukan pekerjaan, aktivitas yang bernama menulis. Kita tidak semata-mata menulis tanpa effort yang berarti. Artinya nulis-nulis aja lah, nulis yang keseharian saja, atau bahkan menulis yang kira-kira menarik bagi orang, tapi itu sebenarnya tidak berada pada koridor Islam. Jangan sampai kita menulis yang sesuatu yang bakal menarik
minat banyak orang untuk membacanya, padahal di dalamnya ada bau-bau kemaksiatan. Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita jadi penulis proletar ini, kita nggak ada effort. Sering kita membaca, sering kita menemukan ada novel-novel, terutama kalau di era digital sekarang ini kan, di platform digital, banyak sekali itu bertebaran novel-novel yang kurang mendidik ya, untuk tidak mengatakan tidak mendidik. Banyak yang menjual sensualitas, banyak yang menabrak syariat Islam, karena mereka dengan beraninya misalnya mengambil judul yang bahkan dari judulnya saja sudah membuat pembaca itu berangan-angan yang tidak-tidak, ya kan? Nah, jangan sampai kita mencoba-coba untuk seperti itu juga. Apalagi kita sudah bergabung di FLP, visi misi kita jelas, walaupun iming-iming yang akan kita dapatkan dari menulis sesuatu yang berbau sensual itu adalah sangat menggiurkan, semoga kita masih istiqomah ya di FLP ini untuk menuliskan sesuatu yang bermanfaat, mencerahkan, menulis untuk mencerahkan. Seperti itu. Amin. Selanjutnya. Nah, yang kedua, mengapa menulis sesuatu yang mengandung pesan Islami itu penting? Karena ini akan membawa pembaca tentu saja ke arah yang benar, bukan mengajak ke jalan menyimpang. Bayangkan jika kita menulis sesuatu yang tanpa dengan sadar atau tidak sadar kita telah membawa pembaca kita ke arah yang menyimpang, alangkah banyak dosa kita yang muncul dari situ. Semakin banyak yang tersesat dikarenakan membaca tulisan kita, semakin panjang catatan dosa kita. Yang ketiga, membawakan ketenangan batin dalam kehidupan penulis. Nah, saya insya Allah itu berusaha untuk istiqomah, tidak akan pernah menulis yang aneh-aneh, walaupun banyak sekali terdengar berita bahwa nih yang menulis ini dia penghasilannya 2 miliar, penghasilannya 1 miliar. Itu menggiurkan kan? Penulis mana sih yang penghasilannya, penulis mana sih di Indonesia yang penghasilannya sampai bermiliar-miliar begitu, kalau bukan seseorang yang memang novelnya sudah kemana-mana misalnya ya, sampai diterbitkan ke berbagai bahasa, sebut saja misalnya Andrea Hirata, atau Terelie yang novelnya tak kunjung selesai, bergulir terus-menerus di Indonesia. Itu kan pemasukannya sudah sangat besar beliau-beliau itu. Tetapi untuk kita-kita yang masih belajar untuk menulis ini, kalau mendengar, wah penulis itu dapat 1 miliar, wah penulis itu dapat 2 miliar. Tapi ketika kita mencari tahu mana tulisannya, seperti apa yang ditulisnya, dan ternyata, wah yang begini nih, yang agak-agak, ya, apakah kita akan bisa mendapatkan ketenangan batin ketika menulis yang seperti itu? Beda kalau misalnya seseorang yang memang kesehariannya dekat dengan dunia yang seperti itu. Tapi ketika kita yang sedang berusaha menjadi muslim yang baik ini mencoba-coba untuk menulis sesuatu yang menyerempet ya ke arah sana, percayalah bahwa batin kita tidak akan tenang. Sedih juga nanti ketika teman-teman kita ikut membacanya. Waduh, Allah, kok bisa ya kita menulis yang seperti itu? Jangan sampai ya. Nah, yang keempat, menjadi amal jariah bagi penulisnya. Subhanallah. Bukan sebaliknya, menjadi ladang dosa apabila kita menulis alur yang berbau kemaksiatan. Mudah-mudahan kita di bulan puasa yang sebentar lagi akan tiba menyapa kita, ini bisa meningkatkan semangat kita untuk menulis, dan tentu saja menulis dalam kerangka Islam. Ya, insya Allah kita lebih bisa menata waktu ketika bulan Ramadan ini tiba. Kita lebih bisa
membersihkan pikiran kita. Dan ketika pikiran kita bersih, tulisan kita juga akan serupa itu. Selanjutnya, ini sudah maghrib belum ya di Palembang ya? Oh, iya. 18.36. Nanti saya izin sholat ya Baik, sebentar. baik, Mbak. Nah, sekarang ini, buku apa nih dan penulis mana yang paling tinggi kandungan value-nya sepanjang masa kehidupan, paling panjang catatan amal jariah? Jawabannya adalah buku agama. Buku agama, ensiklopedi agama, terus buku akidah dan selanjutnya, seperti itu ya. Itu adalah buku yang terus-menerus mengalirkan amal jariah untuk penulisnya. Masya Allah. Jadi buku agama ini juga adalah salah satu dari jajaran teratas buku-buku yang paling laris sedunia loh, buku agama ini. Karena apa? Kita seiring terus berjalannya kehidupan, juga semakin banyak orang-orang yang membutuhkan untuk kembali ke agama, membutuhkan untuk tuntunan hidup beragama. Jadi mereka mencarinya di mana? Di buku-buku agama. Kalau Al-Quran itu masuk nggak ke buku agama? Masuk. Al-Quran itu paling laris kan? Selalu dibeli oleh orang Islam. Karena itu dibutuhkan. Bahkan orang bukan Islam pun yang mempelajari atau meneliti tentang Islam, mereka membeli Al-Quran. Jadi Al-Quran ini salah satu buku yang terjual dengan laris manis sepanjang masa. Yang kedua, ada yang tahu apa? Buku terlaris sepanjang masa itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Apa? Apa ya? Apa ya? Bikin Jadi yang kedua ini buku anak. Buku anak. Orang tua yang baik ya, yang rajin, yang senang anaknya membaca buku, tentu saja akan menyediakan buku-buku yang berkualitas untuk anak-anaknya. Kadang sampai buku-buku yang second pun masih tetap bisa dipakai kan. Nah, jadi yang kedua adalah buku anak. Itu yang terlaris sepanjang masa juga. Dan yang ketiga, apa? Ketiga apa? Ayo kita jawab Ketiga teman-teman. ini novel. Iya, novel. Ini jenis buku yang terlaris sepanjang masa juga, yang ketiga. Nah, dari novel, bisakah kita memberikan manfaat yang sama, kandungan value yang sama, nilai-nilai, pesan-pesan yang positif, nilai-nilai universal, seperti halnya buku-buku agama itu, yang bisa menjadikan penulisnya terus mengalirkan amal jariah? Bisa. Novel-novel Islami itu banyak ya. Sekarang kita bahas deh. Misalnya, salah satu dari novel Islam yang paling terkenal nih. Punya siapa? Novelnya penulis FLP deh. Yang tahu? Paling terkenal yang sudah banyak difilmkan itu Oh iya. Ayat-ayat Cinta. BJ. Iya. Ya coba kita slide selanjutnya, Mbak. Nah, jadi sebut saja orang-orang ternama di FLP ya, yang kita semua pasti sudah tahu. Kang Abik, Mbak Helvi, Mbak Asma, Sinta Yudisia, Afifah Afrah. Nah, nama-nama ini pernah nggak kita menemukan mereka menulis sesuatu yang ngasal, sembarangan, yang mengajak kita ke jalan yang sesat? Insya Allah nggak pernah ya. Kalaupun misalnya ketika alurnya itu adalah pergulatan batin seorang penjahat misalnya, seorang bandit, ya, yang dia di situ digambarkan melakukan kejahatan, tapi insya Allah alurnya kemudian akan membawa tokoh itu ke arah
perbaikan diri. Lalu seperti itu. Nah, umumnya novel-novel mereka ini selalu ditulis secara pemikiran yang serius, dan dalam menulisnya tak jarang mereka melakukan serangkaian observasi, riset, wawancara, diskusi, dan sebagainya. Nah, inilah yang kata saya tadi, kaum borjuis dalam hal kepenulisan ya. Jadi mereka sungguh-sungguh nulisnya itu pakai observasi, pakai riset, mewawancarai narasumber, bahkan berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk mendapatkan alur yang terbaik. Misalnya ketika dia stuck, ini mau diapakan ya, tokoh-tokohnya mau diapakan ya, konflik ini harus diselesaikan dengan cara yang mana ya. Ketika ada beberapa cara yang terpikirkan oleh penulisnya, dia merasa bingung, ya. Bisa juga dia bertanya kepada teman-temannya, kepada rekannya sesama penulis, atau rekan yang bukan sesama penulis, namun dianggap bijak dan mampu memberikan pendapat yang baik ya untuk novelnya, maka dia akan berdiskusi dengan rekannya itu. Jadi bukan pergulatan pemikiran seorang diri saja. Mungkin bisa, tapi untuk mendapatkan level yang terbaik, yang lebih baik, dia bisa melakukan diskusi-diskusi dengan teman-temannya dan penelitian lebih lanjut terkait misalnya terkait dengan konflik yang diangkat oleh seseorang itu. Misalnya konflik yang terjadi di dunia kesehatan, misalnya ada kasus apa gitu ya. Nah, dia melakukan banyak penelitian, banyak observasi ya tentang kasus tersebut. Jangan sampai kita hanya mereka-reka atau menebak-nebak. Karena dunia kedokteran itu kan benar-benar apa ya? Tidak bisa kita tebak, tidak bisa semaunya kita. Sama seperti di film misalnya ya, ada orang yang sekarat misalnya, terus dokternya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan nyawanya misalnya. Tapi ada itu saya pernah lihat dibahas di mana ya, alur cerita di film yang tidak masuk akal katanya gitu. Di film atau di sinetron yang tidak masuk akal. Sinetron Indonesia apalagi sering banget kan yang nggak masuk akal begitu. Artinya mereka nulis skenarionya asal-asalan, abal-abal gitu. Tidak memikirkan ini masuk akal atau tidak. Apalagi kalau yang nonton dokter misalnya, ya Allah, pasti memalukan sekali ya bagi seorang dokter ketika mereka nonton film yang ada kasus seperti itu dalam dunia kesehatan misalnya, tapi mereka sembarangan. Bisa kita mengacu pada drakor misalnya, drama Korea, lihat saja mereka itu benar-benar serius kalau bikin drama ya. Kalau tentang dunia kedokteran, seolah benar-benar nyata kehidupan dokternya, nyata mereka menghadapi kasus-kasusnya dengan cara-cara mereka, benar-benar dekat dengan dunia yang sebenarnya. Gitu. Tidak asal-asalan. Nah, seharusnya kita membuat film, membuat sinetron, membuat karya tulis juga seperti itu, harus serius, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau saya lebih banyak saat ini ya, lebih banyak menulis novel itu tentang perjalanan. Ada ini novel Altitude 3159, nanti saja kita masih di ini ya, di screen ya ini. Masih slide. Nanti saya tunjukkan kalau sudah habis ini. Oh, kita lupa. Ini sudah maghrib ya. Masya Allah. Oh iya, Maghrib ya. aku pause dulu ya Mbak, mau Pause dulu ya, sampai sini ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi dengan lanjutannya. Dan akan saya tunjukkan juga beberapa contoh dari novel yang saya buat. Bagaimana dengan pesan-pesan Islami yang ada di dalamnya juga. Saya izin dulu untuk sholat. Izin off cam ya, sebentar ya. Baik silakan Mbak. Teman-teman yang di Indonesia yang ingin melaksanakan sholat, silahkan. Kita Tempat lahirnya Forum Lingkar Pena pertama di luar negeri. Geliat literasi ini ternyata sudah ada sejak 19 tahun yang lalu.
Jadi waktu itu kan beberapa teman-teman yang suka nulis itu diminta bikin buletin PMIJ namanya waktu itu. Buletinnya waktu itu online sih, mas. Suatu hari tuh tim buletin ini kan pingin namanya punya tanggung jawab bikin buletin kan ya. Kemampuan menulisnya mesti diasah. Yuk kita bikin workshop kepenulisan yuk gitu kan. Terus sesi kedua gitu qadarullah saat itu ada Mas Luhur Bayu Aji, itu pentolannya FLP Pusat. Workshop tim buletin PMIJ tersebut akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Forum Lingkar Pena Jepang. Tidak main-main, pada 4 tahun awal kepengurusannya, FLP Jepang berhasil menjalankan banyak program kerja dan mengadakan workshop yang mengundang para petinggi FLP untuk menjadi narasumber, seperti Helvi Tiana Rosa, Fauzi Adin, dan juga Asma Nadia. Belasan tahun berkarya, FLP Jepang telah menelurkan banyak buku antologi dengan berbagai tema dan genre yang terkait dengan kehidupan para diaspora Indonesia di Jepang. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah diangkatnya buku antologi La Tahzan for Student ke layar lebar pada tahun 2013. Transformasi zaman ke era digital akhirnya membawa FLP Jepang pada pembaruan yang ditandai dengan pembuatan buku antologi Jepang Jalan Menuju Baitullah pada tahun 2017. Buku yang terbit pada tahun 2021 itu dan antologi tentang pandemi setelahnya tidak hanya ada dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam format digital. Meskipun saat ini teknologi digital mendominasi akses informasi masyarakat, kami tetap konsisten meluncurkan buku-buku antologi sebagai komitmen agar anggota senantiasa menulis dan membantu mereka untuk masuk ke industri penulisan yang dinamis. Untuk meningkatkan pengetahuan anggota terkait literasi, kami juga memanfaatkan platform media sosial dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Seperti sharing session yang kami laksanakan melalui media internal anggota dan mendatangkan narasumber baik dari dalam maupun luar FLP Jepang. Baru-baru ini kami juga meluncurkan program bernama Pena Labo yang seperti namanya diharapkan akan menjadi sebuah laboratorium tempat peserta bisa membahas tulisan dari aspek bahasa, membedah karya, juga menguji keberterimaan karya bagi khalayak. Program ini dimaksudkan sebagai tempat untuk saling belajar dan berbagi ilmu demi terwujudnya perbaikan literasi. Dalam konteks pembekalan anggota yang lebih serius, dilakukan lokakarya internal 2 atau lebih setahun, terlebih pada saat rekrutmen anggota baru. Materi yang diberikan bukan hanya terkait bahasa atau kepenulisan saja, tetapi apapun yang mendukung karir penulis seperti desain, video, dan lainnya. Sebagai media utama untuk berkomunikasi antar anggota, Line juga menjadi media kami untuk belajar melalui tantangan-tantangan atau materi-materi terkait kebahasaan. Last but not least, Instagram Live juga menjadi fitur andalan kami untuk berinteraksi dan belajar bersama warganet tentang literasi. Hal ini juga meningkatkan engagement terhadap konten-konten literasi kami di media sosial. Nah, itulah tadi segelintir kiprah anak bangsa berliterasi di negeri Sakura. Doakan kami ya agar kami selalu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat.
Inilah Jepang. Baik, sudah hadir kembali ya Mbak Yana bersama kita. Ya, Kita lanjutkan kembali bahasan yang seru ya tadi mendengarnya terpotong. Silahkan Mbak. ya. Oke, slide selanjutnya. Nih, judulnya nih, subjudulnya nih, godaan cuan terhadap penulis. Ini kenapa sering saya sebut-sebut? Karena memang sedang marak ya, marak sekali novel dalam format digital yang sangat kurang dalam nilai-nilai Islaminya, sangat jauh. Jangan sampai kita tergelincir ke jalan yang sama. Pilih mana nih? Kita dihujani cuan, tapi mengorbankan moral, atau menulis syar'i walaupun tidak terjamin popularitasnya. Pilih mana? Pilih nomor 2 ya. Insya Allah ya, kita terus berusaha untuk istiqomah, menuliskan hal-hal yang baik, tidak berani menuliskan hal-hal yang buruk, dan kita berusaha untuk menjangkau pembaca yang semua golongan. Hmm. Hmm. Jadi walaupun kita memiliki bukan keterbatasan ya, memiliki aturan dalam menulis, ini kita mengatur diri kita sendiri untuk menulis seperti apa, karena tuntutan agama kan, tuntunan agama yang tidak membolehkan kita menyebarkan keburukan. Nah, walaupun seperti itu, jangan sampai kita jadinya terbatas untuk menjangkau pembaca kita. Jangan sampai karena tulisan kita terlalu Islami, yang menikmatinya akhirnya cuma orang Islam saja misalnya gitu. Atau kaum muslimah saja. Sedangkan yang perempuan yang belum menjadi muslim itu takut untuk membacanya. Jangan sampai seperti itu juga. Nah, kalau saya ini lebih berusaha untuk seperti itu tadi, menjangkau kalau bisa sebanyak mungkin pembaca, walaupun mereka bukan Islam, mereka bukan orang-orang yang misalnya sudah rajin sholat gitu ya. Karena memang dulu waktu masih single nih, saya punya banyak teman dari kalangan traveler di Indonesia ya, di Jakarta khususnya. Para backpacker, orang-orang yang sering melakukan perjalanan, tetapi mereka dalam melakukan perjalanan itu melupakan ibadah gitu. Ya mereka tidak sholat, tidak pakai jilbab, ya. Kalaupun yang tidak pakai jilbab, kalaupun pakai jilbab tapi masih merokok, misalnya gitu. Ada teman-teman saya yang seperti itu. Nah, jadi karena banyaknya teman-teman saya yang seperti itu, dan juga yang cowok-cowok ya, bukan cuma yang cewek saja. Akhirnya, tapi bukan karena motivasi untuk membuat mereka membaca tulisan saya, bukan. Saya karena tahu dunia mereka seperti itu, jadi tulisan-tulisan saya juga memilih tokoh yang biasa. Ini tidak yang terlalu bukan fanatik, tapi yang sangat syar'i misalnya. Enggak. Tapi
kita tetap berusaha untuk menghindarkan tokoh kita ini dari misalnya nih pacaran gitu. Kalaupun mereka nanti ada interaksi lawan jenis ya, upayakan seminimal mungkin hal-hal yang dapat mendorong kepada zina mata, zina hati dan sebagainya. Gitu. Saya ada novel Altitude 3159. Ini tentang pendakian ke Gunung Dempo. Gunung Dempo ini terletak di Sumatera Selatan, gunung kedua tertinggi di Pulau Sumatera. Dan ini kisahnya tentang tema yang paling paling banyak dibahas sedunia ya. Temanya cinta. Mengejar cinta dalam bentuk pendakian. Jadi seorang laki-laki mengejar cinta dari masa lalunya, dan perempuan ini sekarang hobinya mendaki gitu. Padahal dulunya orang rumahan dan penampilannya sangat kayak princess gitu. Tiba-tiba jadi petualang. Nah, di situ walaupun ceritanya tentang cinta, tapi tidak lantas mengumbar perjalanan cinta mereka seperti apa. Tidak mengumbar untuk pacaran, bahkan tidak menyebut kata cinta pun tidak. Sebagai penulis, kita pintar-pintar bagaimana caranya tokoh-tokoh kita itu, walaupun mereka mengejar cinta, tapi tidak lantas membuat pembaca kita akan tersesat mengikuti langkah-langkah mereka dalam mengejar cinta. Misalnya jadi berpegangan tangan, misalnya kan seperti itu benar-benar jadi sesuatu yang harus kita hindarkan. Tidak harus interaksi fisik kita jadikan adegan yang harus ada dalam sebuah novel tentang cinta atau novel romansa. Tidak harus seperti itu. Kita bisa memilih dari diksi yang tepat ketika mereka misalnya berinteraksi, ketika mereka ngobrol. Itu lebih lebih indah sebenarnya daripada sekadar menunjukkan interaksi fisik. Lebih bagus ketika pergulatan batin mereka untuk menyamakan konsep dan menyamakan pemikiran supaya mereka bisa menjadi pasangan yang pantas gitu. Lebih baik itu yang kita pilih. Nah, ternyata dari beberapa novel yang saya pilih temanya adalah pendakian ini, teman-teman saya itu banyak yang baca. Bahkan mereka jadinya merasa, wah, ini kan dekat sekali dengan kehidupan kita yang hobi jalan-jalan, hobi bertualang, hobi mendaki gunung. Tapi ketika melihat tokoh-tokoh saya ini bertualang tanpa meninggalkan ibadahnya, mereka jadi berpikiran juga, oh iya ya, ternyata saya selama ini tidak seperti itu, tidak seperti tokoh-tokoh ini. Dan mereka berusaha untuk kemudian, kenapa ketika kita mengagumi alam, mengagumi tempat-tempat yang indah di puncak gunung sana, kita lupa pada pencipta. Kita lupa kenapa kita terus melakukan perjalanan di muka bumi ini, melangkah di muka bumi, tapi kita melupakan siapa yang menciptakan bumi itu. Alhamdulillah, dengan tema seperti ini yang saya pilih, banyak yang menjangkau orang-orang yang saya bahkan tidak menyangka bisa menemukan dan membaca buku saya. Terutama ketika saya melihat ada yang membuat review tentang buku saya, walaupun dia mereviewnya nggak terlalu bagus ya nilainya, tapi saya senang karena dia orang dari kalangan bukan Islam, tapi dia membaca buku saya. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dia dapatkan, pesan-pesan positif, nilai-nilai yang bisa dia ambil dari tulisan kita. Nah, dari situ saja kita sudah senang sebagai penulis. Ya. Bagaimana kalau ternyata dari tulisan kita, pembaca kita yang tadinya bukan Islam, akhirnya terpetik untuk ingin tahu apa sih Islam itu, kenapa sih ini
penulisnya pakai jilbab, pakai kerudung, menutupi kepalanya. Nah, dari situ kan dari titik-titik yang kita tidak tahu akan dimulainya dari mana mereka mulai merasa tertarik dan merasakan manfaat dari tulisan kita. Kita tidak akan pernah tahu. Oke, selanjutnya. Sebenarnya banyak sekali ya yang ingin dibahas ini. Pesan Islam ini kita rencanakan atau kita biarkan saja dengan sendirinya untuk masuk ke dalam tulisan kita. Tidak harus dalam bentuk novel seperti saya bilang tadi ya. Ketika kita menulis cerpen pun, apakah kita rencanakan nih nilai-nilai Islamnya masuk? Nilai-nilai Islam ini seperti apa sebenarnya? Secara fisik memang kadang kita mikirnya, oh nilai apa namanya, tulisan yang Islami itu pastinya yang ada ayat-ayatnya atau tokoh-tokohnya menyebutkan ayat-ayat Quran yang begini misalnya. Hei teman, dalam surat A ayat sekian itu kata Allah begini misalnya. Dia ngomong sama temannya ya. Enggak harus begitu. Walaupun bisa, tapi itu kan terlalu menggurui. Jadi tidak berarti bahwa novel Islami itu bertaburan dengan ayat-ayat suci. Tidak seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan isi ayat tersebut ke dalam alur cerita kita. Melalui tokohnya yang tidak merokok, misalnya ya. Melalui tokohnya yang tadi. Dia walaupun di tengah perjalanan yang sulit, dia tetap ingat kepada penciptanya, tetap beribadah, tidak meninggalkan sholat, misalnya gitu. Itu kan sudah masuk ke ayat perintah sholat. Kayak gitu aja contohnya. Tidak harus kita menyuruh orang sholat, karena ingin tadi punya novel yang Islami, jadi kita menyuruh orang sholat dengan menyebutkan ayatnya, misalnya gitu. Enggak. Cukup dengan membuat tokoh kita yang berada di dalam kesulitan, tapi tetap sholat. Atau di yang paling real saat ini, contohnya di Palestina misalnya ya, ketika para tentaranya sedang menghadapi kekuatan Israel yang menyerang mereka di dalam situasi yang begitu sulit dan sempit, mereka masih bersusun dalam saf, ya, bahkan sholat misalnya dalam keadaan duduk atau sedang di tanah yang tidak rata misalnya. Ya karena kondisi, tapi mereka tetap melakukan itu. Nah, itu sudah menunjukkan pesan Islami tanpa harus menggurui. Nah, seperti itu. Jadi tindakan tokohnya, kata-kata tokohnya, diksi yang kita pilih, itu sebenarnya sudah menjadi pesan Islami tersendiri di dalam tulisan kita. Itu sebenarnya ada di poin keempat ya. Poin keempat. Lanjut aja. Lanjut. Nah, poin ketiga juga, jadi bisa terbentuk dari diksi yang kita pilih ataupun dari unsur-unsur lainnya, misalnya tokoh-tokohnya tadi yang apa kebiasaannya, dan juga solusi dari konflik yang ada. Ketika kita memutuskan untuk solusi seperti apa yang kita ambil, itu sudah menjadi apa ya, petunjuk bahwa ini nih pesan Islaminya. Pesan Islaminya, misalnya dia menghadapi konflik seperti apa ya? Selingkuhan. Misalnya nih, konfliknya perselingkuhan. Tokohnya ini akan seperti apa menghadapi kasus perselingkuhan ini. Ketika misalnya dia seperti apa ya? Ini berat juga ini. Pilihan untuk solusinya seperti apa? Apakah dia akan misalnya memaafkan atau berpisah misalnya. Nah, ini akan menunjukkan kita jalan mana yang mengandung pesan Islami, yang mengandung sesuatu yang baik untuk kita ikuti, baik untuk kita contoh. Kalau selingkuh itu sebagai sikapnya gimana ya, Mbak?
Sekarang kan banyak sekali tuh di novel digital juga yang tema-tema seperti itu banyak sekali. Nah, mereka kadang memilih untuk menjerumuskan diri sendiri sebagai penulisnya dengan memilih solusi-solusi yang di luar kendali kita, di luar kendali Islam maksudnya ya. Jadi dengan inilah dia menobatkan dirinya sebagai penulis proletar tadi, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Sampai kita seperti itu ya. Nah, jadi untuk penutup nih, yang terakhir ya, kita dapat saja memilih jalan pintas menuliskan tema-tema yang tak pantas dan mengundang kontroversi. Tapi percaya deh, hati nurani kita ini akan menentangnya, tidak akan merasa damai. Damaian itu akan hilang dari benak kita, berganti dengan kebahagiaan yang semu dan hanya sepintas lalu. Segalanya akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Tinggal diri kita sendiri yang berhak memilih kita ingin berada di mana. Demikian ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu slide-nya. Saya ingin menunjukkan beberapa karya saya. Ini ada Alkitab 3159 yang sudah saya sebutkan, bersetting di Gunung Dempo, Sumatera. Dan ini alhamdulillah di Munas tahun lalu berhasil menjadi novel terpuji. Novel terpuji di Pena Award. Alhamdulillah setelah saya dari awal itu beberapa kali masuk Pena Award tapi selalu jadi nominasi. Novel ini yang mengantarkan saya ke predikat novel terpuji ini. Jadi di sini alurnya yang menurut jurinya sangat smooth. Dia tentang percintaan, begitu banyak konflik, begitu banyak yang dihadapi ketika dalam perjalanan pendakian, begitu banyak bertemu dengan hal-hal yang kadang tidak masuk akal seperti makhluk tak kasat mata misalnya. Tetapi dengan begitu smooth bisa menentukan solusi-solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada, termasuk konflik romansa di antara tokoh-tokohnya. Nah, ada juga di sini ya mengenai hal gaib. Saya bilang tadi, makhluk tak kasat mata. Dibunuhkan, memang kita nggak heran ya kalau ada hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim? Ketika saya ingin menghadirkan keaslian dari kondisi di sana, bahwa di Gunung Dempo itu ada makhluk tak kasat mata seperti yang sering disebut sebagai namanya ya, mereka orang lokalnya menyebut Mak Sumai. Mak Sumai. Jadi itu adalah makhluk tak kasat mata yang tubuhnya kerdil, terus tidak punya ini nih garis di bawah dagunya, di bawah hidungnya, dan kemudian arah kakinya itu ke belakang. Jadi dia ini sering muncul secara tiba-tiba di hadapan pendaki, dan jejaknya di tanah ya, karena arah kakinya itu berkebalikan, maka sering menyesatkan pendaki. Kakinya ke arah ke belakang, yang jari-jarinya itu loh, ke arah belakang. Jadi ketika dia berlari ke arah sana, maka dikira pendaki arahnya ke sini, menyesatkan. Itu ada yang namanya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai muslim? Apakah kita percaya hal-hal seperti itu? Nah, kalau saya di dalam novel ini ya, salah satu contoh pesan Islami yang saya hadirkan di sini adalah memang ada hal-hal gaib seperti itu yang di luar jangkauan manusia. Karena mereka kan jin. Kadang-kadang menyerupai manusia juga, hadir. Walaupun itu bentuknya buruk rupa, mereka ingin tampak menyerupai manusia dan menyesatkan. Percaya nggak kita
Seperti itu. Kita cukup mempercayai bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Gitu. Dan tugas kita adalah mempertebal keimanan kita walaupun dihadapkan pada kondisi seperti itu. Tetap percaya pada bahwa Allah yang akan menolong kita walaupun kita berada di kondisi yang menakutkan, tidak masuk akal rasanya. Kita percayakan kepada Allah saja. Ini memang ada atau tidak ada, pokoknya kita percaya bahwa Allah yang melindungi kita. Gitu. Ya, karena alam gaib itu memang kuasa Allah kan. Jangan sampai ketika kita menuliskan di novel ya tentang pendakian seperti saya ini, kita mengajak pembaca itu mikir, oh iya tuh, makin kita ulas, makin kita jerumuskan pembaca bahwa benar tuh ada hantu yang seperti itu, ada setan yang seperti itu, ada pasar setan yang begini, seperti KKN di Desa Penari itu ya. Tahu nggak Mbak film itu? Lagi booming di Indonesia, KKN di Desa Penari. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita semakin detil menggambarkannya, itu semakin menjerumuskan. Jadi kita sebagai muslim sebaiknya cukup berhati-hati saja dan percaya kepada Allah, mempertebal keimanan. Gitu aja tugasnya. Bukan lantas mencari tahu bentuknya itu seperti apa, mereka maunya apa, mereka kebiasaannya apa, hantu-hantu itu, misalnya gitu ya. Semakin kita mencari tahu, semakin kita ingin bertemu misalnya dengan mereka, yaitu akhirnya menyeret kita kepada kesyirikan. Ya, gitu. Nah, novel saya yang bukan novel terakhir, tapi sejauh ini adalah karya saya yang teranyar, bukan teranyar juga ya. Tidak ingin menyebutnya terakhir, karena saya tetap ingin berkarya. Ini adalah novel yang saya tulis di tahun 2021, lalu di tahun 2022 saya melahirkan, hamil dan melahirkan anak ketiga. Jadi itu karena hamilnya di usia yang sudah sangat dewasa, jadi berat sekali. Akhirnya saya tidak bisa menulis, tidak bisa fokus untuk menulis. Kemudian membesarkan si bayi ini dulu, baru insya Allah setelah ini akan menulis lagi. Nah, ini adalah novel perjalanan saya, bukan tentang pendakian, tapi perjalanan ke Singapura dan Malaysia. Nah, di sini juga tokohnya abu-abu, bukan berarti kita sebagai penulis Muslim itu harus menghadirkan tokoh yang putih terus, tidak. Tapi silakan mau menulis tokoh yang hitam, tokoh yang abu-abu, silakan, asalkan nanti kita bisa mengatur alurnya yang bisa mencerdaskan pembaca dan mencerahkan pembaca. Itu. Tidak selalu tokoh kita ini adalah orang yang benar. Tidak selalu. Saya menggambarkan di sini tokoh saya itu adalah orang yang terzolimi, tersakiti. Tapi ternyata apa? Seiring berjalannya cerita akan ditemukan bahwa hal yang kezoliman terhadap dirinya itu sebenarnya ulah dia sendiri. Sebenarnya hasil dari perbuatan pemikiran dia sendiri. Jadi tokohnya abu-abu, enggak putih, enggak dipikir pasti benar, pasti dia yang benar, enggak. Gitu. Tetapi akhirnya kita membawa tokoh kita ke jalur yang benar. Itulah tugas kita sebagai penulis yang memang ingin mencerahkan, bukan membuat semakin gelap. Ya. Terima kasih Mbak Imar. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan, Mbak. Wah, ini seru banget menyimak paparan materi dari Mbak Yana ya, dari awal sampai akhir ini tercengang-cengang. Walaupun memang saya pribadi belum pernah membuat novel ya. Jadi membuat novel itu sesuatu hal yang kepengen banget, kepengen banget. Terus kemudian ya penasaran dengan banyak hal juga tentang novel. Terlebih nih saya meng-highlight banget di awal Mbak Yana yang menyampaikan bahwa mau jadi kaum borjuis atau proletar itu sangat sangat ini banget ya, menyadarkan lagi bahwa menulis memang
punya dua jalan gitu ya. Mau jalan yang mana nih yang kita akan tempuh gitu ya. Apalagi buat kita yang berkeinginan ingin membuat novel gitu ya, atau berencana membuat tulisan apa novel gitu ya Mbak ya. Jadi untuk menancapkan niat yaitu bahwa yang kita tulis adalah sesuatu hal yang baik di koridornya dan memang serius untuk digarap gitu, nggak asal-asalan. Wah, ini juga sudah banyak pertanyaan yang ada di chat room. Eh, kita akan langsung saja. Bagi teman-teman yang lain juga kalau ingin bertanya bisa langsung raise hand atau di chat room juga tidak apa-apa. Ada pertanyaan pertama dari Kak Juwita. Kak Juwita mau membacakan bersuara langsung atau dibacakan? Ada orangnya. Baik, saya bacakan. Boleh deh Kak, Boleh, silakan Kak Juwita. tapi mohon maaf nggak bisa apa namanya membuka videonya ya, Ya, tidak apa-apa. suaranya aja. Ya, Iya, Assalamualaikum Kak Yana ya. Saya ingin bertanya ini dalam menyampaikan pesan Islami itu bagaimana caranya agar tersirat gitu, agar tidak secara gamblang apa kayak menggurui lah gitu. Jadi biar apa pesannya tuh sampainya tuh halus gitu. Nah, mungkin bisa apa disampaikan tips-tipsnya ya, Mbak. Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Mbak Juwita atas pertanyaannya yang mungkin juga ada di benak kita ya. Bagaimana menyisipkan pertanyaan hikmah atau pesan agar tidak seperti menggurui gitu ya. Mungkin silahkan Mbak Yana. Baik. Sebenarnya prinsipnya gini ya, semakin kita banyak membaca mengenai aturan Islam, semakin kita dengan sendirinya terarah untuk menghadapi konflik yang ada di depan mata tokohnya, gitu. Tanpa harus dia mengeluarkan ayat-ayat suci seperti saya bilang tadi, atau mengeluarkan hadis secara verbal. Dari tindak tanduknya saja, dari pemikirannya nih, pemikiran. Kita tuh kan banyak paparan ya di dalam novel ya, banyak paparan yang menjelaskan usutnya pemikiran si tokoh misalnya ketika menghadapi masalah. Nah, dari pemikiran ini saja itu sudah bisa akan menuntun pembaca ketika dia bersabar, ketika dia menahan marahnya, ketika dia ketika dia berusaha memaafkan misalnya, atau ketika dia mengikhlaskan dengan kata-kata yang kita pilih, dengan diksi yang tidak mengandung diksi yang kira-kira bisa membuat hati damai, bisa menenangkan hati. Ada kan misalnya menggebu-gebu tuh tokohnya. Nah, itu dengan sendirinya kita akan menilai bahwa ini berarti si tokohnya kurang bersabar ini. Dia tidak bisa menenangkan batinnya ketika menghadapi pergolakan itu. Nah, dari situ saja sebenarnya sudah terkandung pesan Islami. Ketika kita memutuskan untuk membuat tokoh kita ini menjadi emosi, menggebu-gebu, nah itu sudah membawa kita kepada pesan bahwa si tokoh ini tidak Islami. Gitu. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam novel itu semuanya bisa menjadi alat kita untuk menggambarkan pesan Islami yang kita usung ini. Dari diksi, dari tokoh pemikirannya, dari tindak tanduknya tokoh ini, dari solusi yang kita pilih, ya, kemudian juga dari sekitar kita orang-orangnya seperti apa, teman-temannya seperti apa, pendapat teman-temannya seperti apa, itu juga akan membawakan pesan Islami atau tidak dengan sendirinya.
Kita memilih yang mana. Konflik kita bisa buat sebrutal mungkin misalnya, sebebas mungkin, sebrutal mungkin, namun tetap dengan apa ya? Maksudnya ini tema konfliknya itu seberat mungkin, tapi kita menggambarkannya tidak dengan vulgar. Misalnya nih, kayak Mbak Sinta Yudisia, dia salah satu novelnya itu berjudul Exister. Ceritanya tentang apa? Konfliknya tentang apa? Konfliknya tentang kehidupan para PSK di Doli. Nah, itu kan tema yang brutal untuk kita. Tema yang brutal sekali untuk seorang Muslim. Tapi beliau berani mengangkat tema ini. Bagaimana bahasa beliau? Bagaimana diksi yang beliau pakai? Itu sama sekali tidak ada yang vulgar. Walaupun tema yang diangkatnya sangat vulgar. Jadi, novel tentang PSK ini, tentang lokalisasi, salah satu lokalisasi terbesar saat itu ya di Asia Tenggara, di Doli. Sekarang sudah tutup ya. Nah, novel tentang hal yang sepulgar itu bisa berubah menjadi novel Islami loh, di tangan seorang Mbak Sinta Yudisia. Bayangkan, bagaimana dia menggambarkan seorang PSK, ya, sakit fisiknya, saya sedikit agak ini ya, sakit fisiknya karena dia selama bertahun-tahun melayani laki-laki. Sakit fisiknya berkali-kali dalam satu hari misalnya bisa sampai 10 kali melakukan aktivitas seksual. Ini kan kedengarannya begitu vulgar ya, kedengarannya. Tapi di tangan Mbak Sinta, sama sekali kita tidak sampai membayangkan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, sama sekali tidak. Sebaliknya, dengan beliau menceritakan sakit fisiknya si tokoh perempuan ini karena sudah dalam riwayat dia beraktivitas seksual yang sangat sering dalam sehari dan bertahun-tahun, kita malah mendapat pelajaran. Oh ya Allah, seperti ini rupanya yang dirasakan oleh seorang PSK. Kita malah terenyuh. Kita malah bahkan kalau seorang PSK membaca novel itu dan mengetahui seperti itu sakit fisik seorang PSK, dia akan malu sendiri. Dia akan malu, dia akan bisa jadi bahkan bertaubat ketika membaca itu. Bayangkan. Padahal temanya brutal. Jadi sebenarnya tergantung dengan diksi yang kita pilih. Tergantung bagaimana cara kita menggambarkan. Ketika misalnya adegan pemerkosaan misalnya ya, atau adegan pembunuhan, itu brutal. Tapi bagaimana penulis Islam yang kesehariannya Islami, yang pemikirannya Islami, harus menggambarkan kejadian ini? Dia tidak akan memakai kata-kata yang bisa sampai menodai pikiran pembacanya. Enggak. Dia akan memilih kata-kata yang berbeda untuk menggambarkan kondisi itu. Bisa juga membaca novel cinta misalnya ya, ketika ada beberapa konflik yang brutal di situ, ya kan, yang terjadi terhadap tokoh-tokohnya, ada kan di situ ya, yang bahadur itu seperti apa. Itu kan, apakah kita lantas melihat kejahatan di depan mata kita secara brutalnya itu? Tidak, karena kata-kata yang dipilih, diksi yang dipilih oleh Kang Abid tidak membawa kita ke arah keburukan. Padahal dia sedang menggambarkan begitu jahatnya seorang bahadur, begitu jahatnya kelakuannya terhadap siapa itu namanya, Naura ya.
Tapi justru kita membaca novel itu kemudian adem. Kita membawa pelajaran kepada diri kita, hikmah yang betul-betul banyak sekali ketika membaca novel beliau. Nah, jadi itu tadi tergantung kepada diksi kita, tergantung kepada jalan yang kita pilih untuk menyelesaikan konflik. Pemikiran tokoh kita itu juga berasal dari diri kita sendiri. Semakin kuat keistiqomahan kita, insya Allah kita juga akan bisa memperkuat secara batiniah kepada tokoh kita. Itu ya Mbak, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya bisa banyak membaca contoh-contoh novel yang seperti saya sebutkan tadi, yang mengandung yang mengangkat tema yang mengerikan, tapi disajikan dengan begitu menenangkan. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Yana atas penjelasannya. Semoga mulai kebayang ya Kak Juwita. Terima kasih Mbak Yana, sangat jelas sekali. Ini perlu berlatih yang banyak sih kayaknya, biar bisa menyampaikan lebih baik lagi. Betul. Silakan ini kita berlatih lebih banyak. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dari chatroom juga. Saya bacakan ya. Ini dari Mbak Lutfi ya. Kak Lutfi. Assalamualaikum. Mau dibacakan atau mau bersuara? Oke, baik. Mungkin belum bisa bersuara. Saya bacakan ya. Kak, apa ada kiat khusus untuk memasukkan nilai Islami pada novel untuk anak? Oh ya, baru gabung tadi mungkin udah disinggung. Ya, bagaimana Mbak Yana? Ya, saya tidak berfokus kepada novel anak sebetulnya ya. Saya belum pernah bahkan menulis novel anak sampai sejauh ini, belum pernah. Tapi salah satu tips yang bisa saya berikan jika ingin memasukkan pesan Islami ke dalam novel anak, ini pilihlah satu saja. Satu poin. Misalnya, kita ingin mengajarkan tentang sabar kepada anak ya. Jadi cukup kita mencari cerita yang konfliknya bisa nantinya mengajari anak untuk bersabar. Misalnya si anak, kalau cerita anak itu kan biasanya sangat sederhana ya. Apa misalnya ya, bertengkar dengan temannya atau apa tuh misalnya, apalah konfliknya. Pokoknya dia menghadapi suatu konflik sederhana, bagi kita sederhana karena kita dewasa ya, bagi anak-anak kan tidak sederhana. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu bersabar menghadapi perlakuan itu misalnya. Bersabar dan memaafkan. Karena dia bersabar, maka dia memaafkan kan, tapi dia tetap bersabar. Nah, jangan sampai begitu banyak pesan Islami yang ingin kita masukkan dalam satu tulisan itu. Jangan, karena anak-anak kan mereka masih belajar. Mereka belum bisa untuk menerima sesuatu yang diceritakan dengan sangat panjang dan penuh dengan hal yang harus mereka ikuti. Jadi cukup satu saja, dipilih poin apa yang ingin kita ajarkan kepada anak. Jangan sampai sesak tulisan itu oleh petuah-petuah kita sampai. Karena ini anak-anak. Mudah-mudahan itu ya yang bisa membantu, salah satu tipsnya. Itulah kadang kita kalau melihat buku anak itu kan dia jangan takut, ada Allah. Jadi itu tidak untuk mengajari supaya kita tidak takut. Itu saja. Beda dengan buku untuk orang dewasa. Mau dia ada 10 konflik, mau dia ada 10 poin pesan yang kita ingin hasilkan dari situ, tetap masuk aja, tetap diterima aja oleh pembaca.
Semoga bisa membantu. Baik, semoga bisa kebayang ya, Kak Lutfi. Terima kasih Kak, maaf tadi sambil gosokin gigi anak. Oh Mohon iya, maaf. Didengerin kok insya Allah. Tidak masalah. Jelas sekali, terima kasih. baik, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Emi. Bunda Emi mau bersuara atau mau dibacakan? Dibacakan Coba. aja. Gimana Bunda? Dibacakan saja. Iya. Kak Azura, boleh nggak novel itu dicampur antara kisah nyata dan fiktif? Misalnya Boleh. makhluk gaib, Mm-mm. tapi bentuknya hanya di karang-karang seperti di dalam fiksi. Maaf, gimana yang terakhir tadi? Tapi bentuknya Bentuknya hanya di karang-karang seperti di dalam film fiksi. menggabungkan Kisah yang nyata dan kisah nyata dengan fiktif. tidak. Mm-mm. Bisa tentu saja. Tapi nanti berarti tidak usah dituliskan berdasarkan kisah nyata. Karena ada sebagian yang tidak nyata kan. Cukup tidak menuliskan apa-apa saja. Nanti ketika kita misalnya membuat reviewnya tentang tulisan kita itu, pengantar, baru kita jelaskan bahwa ada sebagian yang merupakan kisah nyata. Tidak masalah, karena novel itu sebenarnya kan fiksi, fiktif. Mm-mm. Ya, memang rekaan. Namun tidak ada salahnya ketika kita mengangkat cerita kita dari kisah nyata, dan sebanyak apa porsinya nyatanya itu, ya itu bebas. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau memang 100% atau 90% lah memang merupakan kisah nyata, nah itu layak untuk ditulis di halaman depannya misalnya berdasarkan kisah nyata. Mhm. Begitu. Jadi kayak dicantumkan gitu ya, gitu dari kisah. Karena kadang lebih menarik juga ya kalau suatu cerita itu berdasarkan kisah nyata, ada daya tariknya tersendiri bagi seorang pembaca untuk memilih, wah ini nih kisah nyata nih. Ada yang suka seperti itu kan memang. Baik. Iya, Kak Auzura, punten. Kalau tadi kan misalnya ada makhluk, tapi makhluk gaibnya itu rekaan, bentuk-bentuknya itu kita ngarang sendiri gitu loh. Seperti tadi kan Gimana? makhluk Kurang jelas. kan tadi seperti kisah yang di gunung tadi ada makhluk gaib tadi kan. Nah, Ya. itu kan terjadi ya kalau kita ngarang gitu ya, makhluk gaib itu mana kita ngarang karena kayak kisah fiktif mukanya yang nggak jelas gitu. Namanya juga kan boleh aja ya, nggak bener gitu loh. Boleh aja kalau menurut saya, tapi jangan terlalu banyak. Sedikit gitu. saja. Karena kan kalau terlalu banyak, ini nanti menghadirkan imajinasi yang liar di kepala pembacanya. Gitu. Saya itu pernah ya, dulu pernah sih ngikutin apa sih latihan menulis di Tokyo gitu, di Temple University Japan itu, disuruh ngarang cepet gitu. Saya berdasarkan mimpi itu kan kadang-kadang aneh gitu. Jadi udah mengarang bebas, jadi betul-betul jadi kayak nggak masuk akal gitu loh, gitu. Tapi ya udah gitu dibikin aja gitu. Itu gimana? Tidak masalah sih Mbak. Kita nanti bisa menakarnya sendiri ya. Menakarnya sendiri, ini cukup nggak ya? Ini berlebihan nggak ya? Gitu Mbak. Di situ malah tantangan kita untuk meneruskan, menambah, atau mencukupkan sampai di situ. Gitu. Iya. Oke. Thank you. Baik. Oke, baik Bunda Emi, semoga kebayang juga. Ini ada lagi satu pertanyaan lagi dari Bunda Emi. Bagi saya yang belum pernah bikin novel, bikin cerpen aja sering khawatir bahwa kisah yang kita tulis atau yang kita karang itu khawatir ketahuan itu adalah kisah kita sendiri. Jadi sering itu menghambat kelanjutan kisah yang sebenarnya penulis itu sendiri gitu. Jadi nulisnya malah terhenti atau terputus gitu.
Sebenarnya itu bukan hal yang buruk sih. Justru malah saya sering banget dituduh ya, dituduh. Ini pasti tokohnya kamu ini. Ini Oh, pasti pengalaman kamu. Justru begitu, padahal sama sekali bukan. oh. Jadi yang bukan kita alami saja dituduhnya kita yang mengalami, ya. Apalagi yang mungkin bagi teman-teman kita mirip nih, mirip banget nih, pasti kamu nih. Ya Hmm. udah biarin ya, itu tidak sebenarnya bukan akan menjadi alasan untuk kita berhenti ya, tidak apa-apa lah. Apa sesuatu itu sangat memalukan? Kalau memalukan mungkin ya sebisa mungkin ketika teman kita menduga bahwa tokoh itu adalah kita sendiri, coba kita bikin yang apa ya, kebalikannya ya, kebalikan dari karakter si tokoh nih. Misalnya kita penggemar berat warna hijau, tapi kita buat di situ tokohnya ini benci banget sama warna hijau. Pokoknya dia itu benci banget, sedikit aja dia melihat warna hijau. Ini misalnya ya, maka dia lebih baik tidak mau menerima sebuah benda atau melihat benda itu. Nah, nanti itu baru satu contoh ya. Nanti ketika kita mengumpulkan begitu banyak hal yang bertolak belakang dengan diri kita, dengan sendirinya nanti si pembaca itu akan mikir, ah, ya Allah, kan ini dia, tidak mungkin dia seperti ini. Pokoknya cari hal yang bertolak belakang dari kita, itu kita cantumkan ke si tokoh. Itu salah satu tipsnya. Seperti itu. Oh gitu ya, terima kasih Kak. Iya iya, thank you, terima kasih. Oke. Baik, masih ada pertanyaannya dari chatroom juga. Eh, Kak Yana, bagaimana caranya menulis novel tentang suatu tempat, tetapi kita belum pernah berkunjung ke tempat tersebut? Oke. Novel pertama saya itu ketika saya SMA. Novel pertama. Novel pertama saya judulnya Alabaster, dan itu adalah novel yang mengantarkan saya pada juara 3 tingkat nasional di lomba menulis novel Gema Insani Press di Depok. Juara ketiga. Itu novel pertama. Ceritanya tentang apa? Seorang mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Australia. Padahal saya nggak pernah ke Australia. Tapi sebagian besar settingnya itu di Australia. Dari mana saya bisa menggambarkan itu? Dari riset. Itu tadi ya, kita penulis borjuis berkelas. Jadi bisa menciptakan, kita bisa menggambarkan tanpa harus datang ke sana. Bisa juga kita wawancara teman-teman kita yang ada di sana, minta foto-fotonya, minta jelaskan ini apa, tempatnya ini benarkah seperti ini, bisakah saya membuat setting dengan misalnya sekolah yang gambarannya seperti ini, ada nggak di sana sekolah yang seperti ini ya? Kita bisa nanya teman kita yang ada di sana. Wawancara nih, misalnya kita mau nulis novel di Jepang nih, nanya sama Mbak Imar, Mbak Imar, di Jepang itu benar nggak orangnya kayak gini nih? Atau kalau enggak, sebenarnya gimana? Jadi lebih bisa real, lebih terasa realnya. Memang ada nih orang yang kayak gini di Jepang misalnya gitu. Memang ada nih tradisi yang seperti ini di Jepang. Jadi kita bisa nanya, kita bisa belajar dari narasumber, kita juga bisa belajar dari banyak hal sekarang yang banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita dapatkan di zaman saat ini. Kalau dulu waktu tahun-tahun di mana saya masih kelas 3 SMA dan nulis novel tentang Australia, tidak seperti sekarang nih keadaannya, di mana kita bisa dengan mudah mengakses informasi dari internet. Kalau dulu dari buku-buku, dari majalah, di perpustakaan kampus, itu saya pelajari benar-benar. Jadi bisa mendapatkan kondisi yang bisa mewakili sebuah tempat yang ada di Australia yang menjadi setting saya. Gitu. Seperti itu ya Mbak. Ini sudah pukul 19.41 ya. Wah, iya benar-benar kita terhanyut ya, saking asiknya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak Yana, karena waktunya juga sudah ini ya, di ujung. Dari Mbak Sri Wahyuningsih, saya bacakan ya. Mbak izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan tulisan kita cocoknya genre apa? Sering bertanya ke teman tentang
hal ini jawabannya nulis aja terus. Nanti kelihatan genre kita apa. Ya. Maksudnya ya, apakah ada hal-hal yang bisa mengindikasikan kita cocok menulis di genre apa? Lalu bagaimana dulu pengalaman Mbak Yana menentukan tulisan Mbak Yananya tentang perjalanan? Terima kasih. Silakan Mbak Yana. Soal kecocokan itu sebenarnya apa ya, berbanding lurus dengan kemudahan. Hmm. Ketika kita cocok, kita akan merasa mudah. Saya merasa mudah nulis dengan setting yang jelas, dengan setting tempat-tempat yang tidak hanya satu. Jadi berpindah-pindah dan apa ya, dan itu kemudian menjadi perjalanan. Gambarannya adalah perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menikmati tempat yang baru. Nah, itu kemudian menjadi satu hal yang terasa mudah bagi saya. Kenapa? Karena saya menyukai itu, menyukai perjalanan, menyukai menikmati keindahan alam, menikmati tempat-tempat yang baru. Nah, jadi intinya ketika kita merasa mudah untuk menuliskan sesuatu, ya, menuliskan seperti saya tadi ya, menuliskan sesuatu yang berbau perjalanan atau ada unsur-unsur perjalanannya, maka disitulah genre yang bisa kita ambil. Semakin kita merasa mudah di situ, itulah yang cocok untuk kita. Itu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Nah, sayang. Nah, ini sudah pulang. Pulang dari ikut abinya ke musola. Aduh, Masya Allah. Tadi abinya yang disuruh ngasuh, Umi ada Zoom. Sekarang abinya mau pergi dulu. Abinya mau pergi ya. Saya bertugas ya. Abinya ada acara. Baik, Oh iya sayang. Ini mungkin bisa kebayang ya Mbak mau main. Wahyuni Mau main. Mau main ya? jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Yana. Iya, Jawabannya sama-sama. baik. Astri. Ini teman saya ini di Oh, Palembang. Desti ya. Tapi Iya. rumahnya kan. Oke. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini sudah pukul menuju jam 8 ya di Indonesia ya. Di sini menuju jam 10. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya, saking serunya menyimak bahasan tentang novel gitu ya. Mungkin masih banyak pertanyaan di kepala kita. Tapi mungkin di sesi berikutnya bisa kita lanjutkan lagi jika ada kesempatannya, Mbak Yana. Terima Iya. kasih Mbak Yana atas pemaparan materinya yang sangat mencerahkan sekali, terutama bagi kita yang memulai debutnya. Alah, debut. Lihat dulu Bismillah gitu ya, saya ingin bikin novel gitu. Menyusul gitu ya, semoga bisa bikin tulisan novel yang memang apa bisa bermanfaat gitu tulisannya seperti yang Mbak Yana paparkan tadi gitu ya. Terima kasih Amin. juga teman-teman yang sudah hadir sampai penghujung acara gitu ya. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini tuh bisa bermanfaat, bisa ilmunya bisa kita pakai walaupun bukan sekarang, mungkin nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ini Mbak Dian izin sebentar keluar, jadi kita tutup saja. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto. Kenang-kenangan ya, bagi teman-teman yang ingin membuka kamera, oke, silahkan, saya persilahkan. Kita bersuah dalam ini sebentar, ada lagi yang ingin Adek, no. membuka. Baik, Oh. oke. Bentar. Hai. Yap, sebentar. Oh, bentar. Nak. Oke.
Bentar. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Yuk, oke. Bisa share. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam hari ini. Eh, sekali lagi saya ucapkan Terima kasih. ya, sampai jumpa lagi di acara Penalabo berikutnya. Semoga acara malam hari ini tuh bisa membawa manfaat yang banyak untuk dunia kepenulisan kita. Amin, amin, ya. Amin. Terima kasih juga Mbak Yana atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara FLP Jepang yang berikutnya. Saya Imar sebagai pemandu acara malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tadi juga kita memasuki Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin, semoga bulan Ramadan kita penuh berkah dan penuh banyak amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, sudah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ikan hiu melambai-lambai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam semuanya. Nanti untuk pemenang penanya terbaik akan kami umumkan di Instagram ya. Ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Mbak Imar. Mbak Yana, terima kasih banyak, Mbak. Ya.